Kami dari kelompok Oracle Administrator dari kelompok bengkel dengan dosen pengampu Pak Muhammad Taufik Anwar, dan anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Aldo Prawiro, Andres Nunggono, dan Ferdinand Vivo. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang perusahaan kami memiliki nama yaitu Autoloma. Autoloma adalah salah satu bengkel yang menyediakan segala jenis reparasi atau perbaikan pada motor maupun perawatan secara berkala. Autoloma juga merupakan salah satu bengkel yang dapat bersaing dengan bengkel resmi dan mengutamakan servis yang membuat konsumen. Dan juga Autoloma ini merupakan salah satu bengkel terbaik yang ada di Lampung. Kemudian ada proses bisnis. Proses bisnis yang pertama yaitu servis. Dimulai dari customer yang datang membawa kendaraan, kemudian karyawan datang untuk melayani dan menanyakan keluhan, kemudian karyawan melakukan eksekusi servis kendaraan, kemudian juga karyawan menyerahkan kendaraan ketika sudah selesai dan mengarahkan customer untuk membayar reparasi. Yang kedua ada proses bisnis supply. Yang pertama, pemilik bengkel melakukan pemesanan barang ke supplier, kemudian supplier menerima pesanan barang dan pemilik bengkel melakukan pembayaran. Ketika supplier sudah menerima pembayaran, supplier melakukan pemasukan barang dan pemilik bengkel menerima barang tersebut. Dan yang kedua ada database design. Database design terdiri dari data mentah. Dan data mentah memiliki data-data lagi. Yang pertama ada data karyawan, yang mana di sini data karyawan memiliki sub 50 karyawan yang terdiri dari ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, alamat karyawan, dan juga nomor telepon. Kemudian ada data kendaraan. Data kendaraan di sini ada 150 data yang terdiri dari nomor polisi, nomor mesin, merek, dan warna kendaraan. Kemudian ada data supplier. Data supplier di sini terdiri dari 50 data. Nah, terdiri dari ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon. Kemudian ada data transaksi yang memiliki 100 data yang terdiri dari ID transaksi, tanggal masuk, dan total harga. Kemudian ada data barang terdiri dari 50 data yang terdiri dari ID barang, nama barang, merek, harga, dan stok. Kemudian ada data customer. Di data customer memiliki 150 data dan data service. Data service memiliki 50 data yang terdiri dari kode service, tanggal service, dan harga. Kemudian ada tabel ERD. Tabel ERD seperti yang bisa kita lihat memiliki tampilan seperti ini. Yang pertama, relasi customer dengan kendaraan, kemudian kendaraan dengan servis. Dengan penjelasan, customer dapat melakukan servis dengan membawa kendaraan ke bengkel. Yang kedua, supplier memiliki relasi dengan transaksi, kemudian dengan karyawan. Dengan penjelasan, sebelum barang masuk, maka akan dilakukan transaksi oleh supplier dan karyawan. Yang ketiga, ada relasi karyawan dengan barang. Karyawan bertugas dalam mengelola barang keluar maupun masuk. Yang keempat, yaitu relasi barang dengan servis. Barang yang keluar selama melakukan servis. Yang kelima, relasi customer dengan servis, kemudian dengan transaksi. Dengan penjelasan, setelah selesai servis, maka customer akan melakukan pembayaran melalui transaksi. Yang terakhir, database design, ada tabel ERT. Tabel ERT memiliki tabel kendaraan yang memiliki 4 atribut, yaitu nomor polisi sebagai primary key, kedua nomor mesin dengan tipe data varchar 20, merek dengan tipe data varchar 20. Kemudian ada tabel customer memiliki 6 atribut, yaitu ID customer sebagai primary key,
dengan tipe data varchar, nama customer, tipe varchar, jenis kelamin dengan tipe varchar, alamat customer dengan tipe varchar, nomor telepon dengan tipe varchar, dan kendaraan nomor polisi sebagai foreign key dari tabel kendaraan dengan tipe data varchar. Kemudian ada tabel service sebagai varchar, tanggal service dengan tipe data date, harga dengan tipe data integer, customer ID customer sebagai foreign key dari tabel customer dengan tipe data varchar, barang ID barang sebagai foreign key dari tabel barang dengan tipe data varchar. Kemudian ada tabel barang memiliki 6 atribut, yaitu ID barang sebagai primary key dengan tipe data varchar, nama barang dengan tipe varchar, merek dengan tipe data varchar, harga dengan tipe data integer, stok dengan tipe data varchar, dan karyawan ID sebagai foreign key dari tabel karyawan dengan tipe data varchar. Kemudian ada tabel karyawan memiliki 5 atribut, yaitu ID karyawan sebagai primary key dengan tipe data varchar, nama karyawan dengan tipe data varchar, jenis kelamin, alamat karyawan, dan nomor telepon dengan tipe data varchar. Tabel transaksi memiliki 6 atribut, yaitu ID transaksi sebagai primary key, kemudian ada tanggal masuk dengan tipe data date, total harga dengan tipe data integer, supplier ID sebagai foreign key dari tabel supplier dengan tipe data varchar, dan service kode sebagai foreign key dari tabel service data dan bertipe varchar. Karyawan ID sebagai foreign key dari tabel karyawan dengan tipe data varchar, dan kemudian ada tabel supplier memiliki 4 atribut, yaitu ID supplier sebagai primary key, nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon, semua dengan tipe data varchar. Selanjutnya, user dan role. Di Autoloma ini memiliki 3 user. Yang pertama itu bos sebagai bos dari perusahaan, kemudian user karyawan sebagai karyawan dari perusahaan, dan user customer sebagai customer. Dan untuk role-nya sendiri kami memiliki 3 juga. Yang pertama itu role boss, untuk user boss yang memiliki akses ke semua data seperti create, read, update, dan delete. Kemudian untuk role yang kedua itu karyawan, untuk user karyawan yang dapat melakukan select, insert, dan update pada data. Kemudian untuk role yang ketiga, role customer, untuk user customer sebagai pembeli yang hanya dapat melakukan select. Oke, di sini saya akan menjelaskan trigger yang kami pakai. Yang pertama itu ada trigger before update barang. Trigger ini digunakan untuk mengetahui barang apa saja yang sebelumnya telah dilakukan update. Berikut ini adalah query dari trigger history barang. Yang pertama itu kita bikin terlebih dahulu tabel log barang yang isinya itu sama persis seperti tabel barang. Kemudian sebagai contoh di sini saya sudah melakukan update barang berupa kunci K yang sebelumnya adalah tang. Nah, setelah dilakukan update, ketika kita melakukan select melalui tabel log barang, maka nama barang yang sebelumnya telah diganti dapat terekam melalui trigger ini. Trigger yang kedua ini trigger after insert barang. Trigger ini berfungsi ketika kita menginputkan suatu barang, maka sistem akan otomatis mengeluarkan pesan barang masuk. Nah, untuk query-nya seperti ini. Nah, untuk contoh di sini saya sudah menginputkan barang
berupa knalpot. Nah, ketika kita input barang tersebut, maka pada bagian bawah sini terdapat pesan barang masuk. Kemudian untuk flashback, yang pertama itu kita pakai flashback table. Flashback table ini berguna untuk mengembalikan kondisi table seperti kondisi di masa lalu, di mana sebelum tabel itu kita lakukan update maupun delete. Di sini saya sudah memberi contoh. Saya membuat tabel ikan yang isinya itu ikan hiu dan ikan duyung. Kemudian saya melakukan update, mengganti nama ikan hiu menjadi ikan pari. Nah, di sini jika kita ingin mengembalikan tabel tersebut menjadi ikan hiu, maka kita melakukan flashback timestamp seperti ini. Setelah dilakukan flashback timestamp, maka tabel tersebut akan kembali menjadi tabel hiu. Nah, kemudian jika kita ingin mengembalikan lagi menjadi ikan pari, kita lakukan lagi flashback timestamp. Kemudian untuk flashback yang kedua yaitu adalah flashback query. Flashback query ini berguna untuk melihat query maupun isi tabel dari masa lalu atau dari sebelum tabel itu kita lakukan delete atau update. Nah, untuk contohnya di sini saya melakukan delete berupa isi dari tabel ikan. Kemudian saya commit, otomatis isi tabel tersebut tidak dapat dikembalikan. Kemudian dengan melakukan flashback query, kita dapat melihat kembali isi tabel tersebut yang sebelumnya telah kita delete. Kemudian ada backup dan recovery. Backup dan recovery adalah suatu cara yang berguna untuk mengamankan data. Artinya backup dapat difungsikan sebagai cara untuk melakukan restore data apabila sewaktu-waktu data tersebut rusak, terkena virus, ataupun hilang. Nah, berikut ini adalah screenshot dari proses saat melakukan backup. Nah, jika kita sudah melakukan backup, maka akan muncul file backup tersebut. Nah, ini merupakan file backup dari database yang sudah kita buat. Kemudian ada proses restore. Proses restore ini adalah proses saat kita akan mengembalikan database yang sudah terhapus atau tidak sengaja terhapus. Berikut ini merupakan screenshot dari proses restore database. Setelah itu data akan masuk ke proses recovery. Proses recovery ini merupakan proses pengembalian data yang sudah dihapus. Berikut ini screenshot dari proses recovery. Kemudian jika proses restore sudah selesai, maka jangan lupa dicek terlebih dahulu apakah semua tabel yang telah kita buat tersebut sudah kembali seperti semula. Oke, untuk kesimpulannya berdasarkan data di atas, Autoloma merupakan suatu proses bisnis berupa database yang kami dirikan dengan menggunakan Oracle Enterprise. Oracle sendiri merupakan basis data relasional yang terdiri dari kumpulan data dalam suatu sistem basis data atau biasa disingkat RDBMS. Sejak diluncurkannya database relasional pertama di dunia pada tahun 1977, Oracle telah menjadi bagian penting dalam revolusi teknologi yang secara nyata mengubah bisnis modern. Oke, sekian aja video dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.